Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita malam ini tentang zakat. Saya akan awali dengan pengertian apa kata zakat itu sendiri. Secara bahasa, di dalam Al-Quranul Karim, Allah beberapa kali menyebutkan kata zakat, tetapi maknanya belum tentu seperti yang kita maksud dengan zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta benda kita. Misalnya di dalam surat Asy-Syams ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Telah beruntunglah orang yang zakkaha, mensucikannya. Nah, jadi zakat itu kalau secara bahasa salah satu di antara artinya adalah suci. Kemudian nanti dalam surat Al-A'la ayat 14 Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Itu kira-kira sama. Kemudian nanti di dalam ayat 81 surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan." Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik sebagai zakatan, sebagai perbaikan. Jadi makna zakat selain mensucikan adalah perbaikan. Dan bahkan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum," janganlah kamu memuji dirimu sendiri. Di mana Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang sudah dikenal secara uruf oleh bangsa Arab jauh sebelum datangnya Islam. Tapi kalau secara istilah dalam ilmu fikih ketika kita sebut kata zakat memang mengacu kepada dua hal. Pertama, kewajiban atas diri kita, jiwa kita gitu ya, untuk kita mengeluarkan zakat yang kita kenal dengan zakat fitrah. Yang kedua, kewajiban atas harta kita. Karena kita punya harta dengan jenis tertentu, dengan ukuran tertentu, dengan nisab tertentu, maka sebagian dari harta kita itu harus kita keluarkan. Maka kita mengenal ada dua istilah zakat. Pertama zakat fitrah dan kedua zakat mal atau harta. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu zakatul fitr. Kata fitrah sebenarnya juga digunakan, cuma yang lebih sering digunakan dalam Al-Quran atau dalam hadis bukan fitrah, tapi fitr. Fitrah dengan fitr mirip tapi beda. Bedanya apa? Kalau fitrah, fa, to, ro, tak marbutoh. Fitrah itu artinya kesucian atau Islam. Tapi kalau fitr, fa, to, ro, itu artinya makan. Dua hal yang berbeda. Nah, di dalam hadis Nabi yang lebih banyak digunakan itu justru bukan yang pertama, tapi yang kedua, zakatul fitr. Nah, zakatul fitr artinya zakat makanan. Kenapa disebut zakat makanan? Karena Nabi membagi makanan beliau kepada fakir miskin pada hari raya Idul Fitr. Nah, balik lagi kepada zakatul fitr. Zakatul fitr itu adalah zakat makanan yang aslinya dulu ya, sebelum kita bicara sejarahnya sampai sekarang. Aslinya di masa Rasulullah, beliau itu ketika membayar zakat fitr, itu membayarnya dengan, kalau bukan gandum, beliau membayarnya dengan kurma. Gandum, kurma. Itu dua yang Nabi lakukan. Beliau nggak pernah bayar pakai duit, aslinya. Ada hikmahnya, karena begini. Di zaman Rasulullah, pasar itu tidak buka tiap hari. Di Madinah ada pasar, tapi kayak kita di kampung, pasar itu bukanya seminggu sekali, atau pasar Wage, Kliwon gitu-gitu ya. Jadi kalau pas lagi Wage ada pasar, di luar Wage nggak ada pasar. Pasar Pon, pasar Legi, pasar apa. Nah, di masa Rasulullah begitu juga, pasar itu tidak setiap hari ada. Maka kalau orang bayar zakat pakai duit, ini masalah besar. Kenapa? Hari raya orang miskin dikasih duit, dia nggak bisa makan karena nggak ada pasarnya. Gimana cara bisa makan? Karena harus nunggu hari pasaran. Begitu hari pasaran, dia beli, baru dia bisa makan, berarti berhari-hari. Maka praktisnya di masa Rasulullah, yang dimiliki oleh masyarakat juga bukan duit. Tapi di dapur mereka adanya gandum, adanya kurma dan sebagainya. Jadi yang mereka makan, itulah yang mereka berikan kepada fakir miskin.
Nah, Rasulullah itu disebutkan setiap kali hari raya Idul Fitr, beliau memberi kepada fakir miskin itu so'an min tamrin au so'an min syairin. Satu so' kurma atau satu so' gandum. So' itu bukan sok tahu, ini bahasa Arab, Pak. Sod, alif, ain, so' gitu. Itu ukuran volume. Yang kalau diukur dengan tangannya Nabi itu 4 kali takaran raupan tangan Nabi. Jadi Nabi punya tangan ini 2 gitu ya. Ini gandum diraup, satu raupan ini penuh, 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3, ambil lagi 4. 4 takaran tangan Nabi itu namanya satu sok. Nah, di zaman Nabi juga ada itunya, apa namanya, literannya itu, ya, satu sok. Itu kalau kita ke Turki di Istanbul ada literannya itu. Nah, itu kalau bahasa Melayu zaman dulunya namanya segantang. 1 gantang beras, gitu. Segitulah kira-kira. Ulama di Indonesia kemudian mengijtihadkan atau mengkonversi menjadi 3,5 liter, gitu ya. 3,5 liter. Kemudian mereka juga mengkonversi kalau pakai berat kira-kira 2,5 kilogram, ya. Ketentuannya adalah bahwa yang diberikan itu pada dasarnya adalah makanan yang sifatnya ada 2. Pertama, makanan pokok. Yang kedua, yang bisa disimpan sampai bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itulah Nabi tidak bayar zakat pakai roti. Walaupun yang dimakan itu pada akhirnya roti, tapi yang Nabi beri kepada orang miskin itu bukan rotinya. Yang dikasih itu gandumnya. Kenapa? Pertama, gandum adalah makanan pokok. Yang kedua, gandum itu bisa disimpan sampai bertahun-tahun kemudian. Sebab begini, melihat komposisi ya di Madinah, sebutlah orang miskinnya 1, orang kayanya 10. Nah, orang kaya kalau dia memberi zakat kepada orang miskin yang 1, 10 ngasih kepada 1 orang, berarti 1 orang miskin itu menerima 10 teng-tengan gitu kan. Kalau dikasihnya roti atau nasi gitu ya, dia makan 1 bungkus, 2 bungkus kenyang, 8 tuh basi. 8-nya basi. Maka yang diberikan itu bukan yang nasi kotak, nasi bungkus, nasi yang siap dimakan, bukan. Tapi yang diberikan adalah bahan dasarnya, yaitu gandum, karena mereka makan roti. Nah, diijtihadkanlah oleh para ulama, kalau kita Asia Tenggara kan makannya bukan roti, makannya kan nasi. Maka bahan dasarnya adalah beras. Nah, dengan takaran yang sama, 1 sok beras itu di kita jatuhnya 3,5 liter, ekuivalen dengan 2,5 kilogram gitu. Nah, baru nanti diijtihadkan, daripada ribet neng-teng beras kemana-mana, gimana kalau seandainya berasnya ini disuruh fakir miskin aja yang beli. Saya kasih duitnya, kamu beli sendiri buat beli beras ya, begitu. Jadi kemudian bolehnya pakai uang sebenarnya adalah ijtihad di masa sekarang, atau setidaknya di masa zaman mazhab Hanafi di Kufah. Karena Kufah itu beda dengan Madinah tipikalnya. Kufah itu pasar banyak dan buka pagi, sore, siang, malam. Sehingga kalau orang mau bayar zakat ribet, nggak punya beras, nggak punya gandum, dia punya duit, dia tinggal kasih sama fakir miskin. Nih, lu beli sendiri. Gitu. Jadi pasarnya ada. Ini nggak bisa dilakukan kalau di Madinah. Nih, lu beli sendiri, seminggu lagi Pak pasarnya baru buka. Jadi dia nggak bisa makan di pagi hari sesudah sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Nah, makanya yang diberikan Nabi itu langsung yang bisa dimasak saat itu, bisa dimakan saat itu. Ini zakat yang pertama, zakatul fitr. Ya, zakat berupa makanan.